dari Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, sekaligus nanti akan ada agenda penyerahan buku kepada 6 instansi. Kepada yang mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Hafid Muksin, Sekretaris Sekretariat Bahasa, dan Pak Syarifuddin, juga dari PMP jadinya apa Pak? Ya udah banyak berita ya. Saya hafalnya PMP jadinya begitu. Kemudian Pak Terbaji, yang lain ini dari baik itu dari Badan Bahasa, dari Balai Bahasa maupun juga dari Lembaga Penjamin Mutu, juga peserta semuanya. Yang dari tadi saya lihat yang datang kok dominan ibu-ibu perempuan. Ini berarti saya yang sensitif dengan literasi. Jangan-jangan hanya ibu-ibu ini perempuan. Saya lihat ya, yang menulis buku di Tegal ini ada bahasa daerah. Di samping bapak-bapak banyak juga ibu-ibu yang sekarang sih mulai ada regenerasi. Mudah-mudahan sih betul-betul memang regenerasi. Ada anak-anak muda kita yang tertarik dengan satu menulis bahasa Indonesia, juga bahasa daerah. Jadi ini yang karena menjadi keprihatinan. Sebelum ini saya juga bahagia ada episode 23 judulnya buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Kita ini literasi selalu saja bisa oleh program for international student assessment itu kalau 74 negara ya kita nomor 70. Kalau 90 sekian ya kita nomor 90 nya, jadi yang kita lebihnya nggak ada gitu. Jadi nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 6 dari bawah. Ini apa namanya, memprihatinkan buat kita, literasi kita kok terus tertinggal. Makanya Komisi 10 ada panja tentang peningkatan literasi, baru 3 kali pertemuan, dan ini terbentur dengan masa reses, sehingga nanti akan ada selanjutnya mungkin siap-siap ini Bapak Ibu diundang, bisa juga dari narasumber, apa kendalanya dan apa usulan-usulannya, apa terobosan-terobosan yang bisa. Kemarin sudah diundang ke Jakarta dari Gunung Putri, desa, perpustakaan desa, anak muda, masih mahasiswa, luar biasa semangat dan sangat menonjol di digital. Jadi pojok baca digital dari Perpusnas RI itu sangat bermanfaat buat dia. Kemudian ada dari sini Pak Yuskon nggak ada, apa Mbak Duda, TBM Sakilakerti itu taman bacaan masyarakat yang ada di terminal dan ada di Pantai Alam Indah. Kemudian ada dari Lampung itu apa namanya, juga taman bacaan masyarakat juga. Tapi yang cara menyampaikannya itu semuanya pakai perahu. Terus ada lagi dari Jember. Ini juga bahkan sudah menyentuh ke anak-anak. Jadi
kebetulan penyelenggaranya itu budayawan, tetapi kemudian yang tertarik bukan orang-orang itu, tapi anaknya sendiri. Jadi anaknya sendiri itu ternyata sekolah, mungkin ada PAUD ya, ada yang guru PAUD ada TK ya, kayaknya TK. Itu dia itu siapa? Belum masih kecil, tapi duduk saja begini mengikuti RDPU dengan Komisi 10, semua peristiwa digambar. Semua peristiwa dari dia masuk sampai dia pulang itu semuanya jadi karikatur. Sudah ditujukan langsung ke kita, jadi ada gambar saya, ada apa segala macam itu di situ. Jadi ternyata anak-anak kita ini kalau tinggal diperhatikan, karena apalagi kita mengakui multiple intelligence ya, kecerdasan kita itu tidak hanya diukur dengan kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan lain. Di samping juga kalau intelektual juga semua organ tubuh kita ini ada kecerdasannya, ada kecerdasannya. Mulutnya cerdas, ada yang mungkin telinganya cerdas, ada yang tangannya cerdas, ada yang kakinya cerdas. Saya yakin David Beckham kalau dites fisika belum tentu lulus ya. David Beckham ya, karena dia cerdasnya di kakinya. Jadi kalau lawan David Beckham, kata David Beckham yang bisa melawan dia cuma Andi Firmansyah yang dari Surabaya. Apa? Dulu sekarang main mana ya? Sepak bola. Dulu Persibaya. Sekarang kayaknya dibeli sama Malaysia. Dia main di Malaysia. Anak kecil tetapi dikejar sama David Beckham, susahnya bermain karena dia belok. Jadi ya ada anak-anak yang cerdas di kakinya, mulutnya, tangannya dan sebagainya. Nah ini anak namanya Raya. Malah bapaknya malah saya lupa. Sama bapaknya bawa bapaknya yang bikin taman bacaan itu semua juga bapaknya. Tapi yang kemudian berkembang itu anaknya. Jadi anaknya sekarang tadi nge-tag saya di DM di IG itu, Pak, saya bisa nggak karikatur saya diterbitkan di dalam buku gitu. Saya jawab ini berapa ini, dia nggak paham kan, harus diterbitkan dalam buku dari Jember, dia dari sini. Yang begitu kira-kira, saya kira di sekitar kita juga mungkin ada luar biasaan anak-anak kita dan mungkin tetangga kiri kanan kita dan sebagainya, dan itu menjadi sumber untuk mengangkat pemahaman, mengangkat pengetahuan, dan bahkan mungkin menjadi mengangkat keterampilan dan ujungnya mengangkat kesejahteraan. Karena kita mestinya yakin betul bahwa literasi ini mestinya pintu untuk menyelesaikan problematika. Jadi kalau literasi ini, kalau ini kebetulan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ini kalau umat Islam kan yang sangat didambakan, apalagi di 10 hari terakhir ini kan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini satu-satunya mukjizat para nabi yang kita bisa dapat. Mukjizat Nabi Musa kita nggak bisa itu, nyarinya susah karena tongkatnya katanya ada di Turki, harus ke Turki. Katanya di Turki, nggak tahu benar mana orang. Nabi Musa kan di Mesir, tapi katanya tongkatnya ada di Turki, jadi susah. Kemudian perahunya Nabi Nuh. Jadi kita harus ke sana. Jadi mukjizat-mukjizatnya itu berupa barang-barang yang kita susah. Dan kalau Nabi Muhammad itu mukjizatnya kita bisa dapat, yaitu Al-Quran. Dan kita bisa dapat dan kita bisa membuktikan. Cuma kita tidak tertantang untuk membuktikan. Jadi saya lihat viral itu sekarang mungkin mulai karena bulan Ramadan viral, ada orang perempuan ya dia miskin, gak punya apa-apa dan sebagainya, keluarga juga istilahnya basically nothing gitu katanya. Secara basic dia saya gak punya apa-apa gitu, tapi kemudian tertarik masuk Islam 2014.
Tapi begitu masuk Islam, masuk bulan Ramadan, yang diajarkan itu jalankan semua. Termasuk di bulan Ramadan itu every single night yang lain, setiap malam itu tidak ada satu pun. Jadi nggak seperti kita kan, karena dikasih tahu sama ustadznya bahwa Lailatul Qadar di malam ganjil, maka di malam ganjil aja kan gitu. Atau di malam ganjil pun di 10 hari terakhir gitu. Dia nggak every single night from the start until the end, dari depan sampai akhir itu semuanya dia mulai tentu di utamanya di akhir ya, ketika waktu sahur itu 2014 masuk Islam, 2015 dia merasakan katanya dapat suami gitu. Kemudian yang tadinya nggak punya tempat tinggal, dia dapat tempat tinggal, apartemen yang bagus. Kemudian tadinya jobless itu karena nggak punya pekerjaan, dia mendapatkan well paid job gitu katanya, pekerjaan yang ininya salarinya tinggi dan seterusnya. Itu orang lain, sehingga kalau mungkin tidak heran sekarang ini misalnya kalau di negeri Eropa, di Amerika dan sebagainya, mungkin kalau lihat ininya IG-nya Samsi Ali hampir setiap hari memasukkan Islam, jadi mensyahadatkan orang. Ini karena ini tadi dari kata-kata, dari Al-Quran, dari ini gitu. Nah kita ini kadang-kadang mujizat apa? Mujizat itu kata-kata, kalimat tadi. Jadi padahal di sini merdeka juga karena literasi juga. Saya kira kita nggak bisa menjadi Indonesia kalau nggak ada perdebatan antara misalnya Pak Nasir dengan Pak Bung Karno yang belum usianya 30 tahun, usianya lingkuran bahasa Jawanya. Ada yang 23, ada 25 berdebat di koran waktu itu hanya sangat terbatas tentang bagaimana membentuk negeri ini dan apa namanya dan sebagainya, nama Indonesia, simbol negara dan sebagainya. Kemudian lagu kebangsaannya, dasar negaranya dan seterusnya. Itu didiskusikan oleh orang yang belum berusia 30 tahun. Makanya kalau sampai tua belum merdeka, makanya diculik sama anak-anak muda itu. Siapa namanya? Subandrio saya anak-anak muda itu. Jadi, tapi karena literasi, jadi karena bacaan. Saya kira kalau melihat gambarnya Bung Hatta itu sampai ininya kacamatanya tebel. Dan sekarang yang ditinggalkan dari Bung Hatta itu ya perpustakaan Bung Hatta itu di sana. Di apa itu yang ada jam gadangnya namanya Bukit Tinggi, di Bukit Tinggi. Jadi yang terkenal bukan apa-apanya, yang terkenal adalah perpustakaan. Jadi ini kita tidak sadar bahwa kalau kita kemudian literasinya rendah lagi, maka akan terpuruk. Dan kenapa begitu merdeka ternyata setelah dikoreksi dilihat itu hanya 2-4% saja orang yang bisa baca tulis. Dan kemudian rasanya istilahnya apa? Pemberantasan buta huruf. Terus gitu sampai 2020 kemarin katanya tinggal 4% yang buta huruf. Kalau dulu yang 4% itu yang bisa baca tulis. Nah sekarang yang 4% yang tidak bisa baca tulis atau yang buta huruf. Nah ini kan berarti mestinya solusi terhadap negara ini mau merdeka, mau menjadi tidak terjajah, berdiri di atas kaki sendiri dan sebagainya adalah literasi. Tapi faktanya setelah di assessment, setelah dinilai oleh pihak-pihak tertentu kita selalu tertinggal. Ya siap-siap kita menjadi negara yang tertinggal terus. Nah itu saya kira mungkin kata kunci yang silakan mungkin nanti karena ini sudah keburu ada gadget, kemudian akhirnya saya kira kalau baca tulisan kepanjangan, panjang langsung di scroll gitu kan. Kalau gambar dilihat ya. Kalau gambar dilihat, tapi kalau bacaan udah sebentar saja. Nah, ini sangat berbahaya dan saya kira negara-negara maju juga meskipun teknologi maju, tetapi tetap saja dia akan mempertahankan budaya membaca, budaya menulis dan menyebarkan tulisan-tulisan dan literasi tetap dipertahankan.
Meskipun sekarang literasinya menjadi, nggak tahu itu, literasi, numerasi, dan sains. Sekarang menjadi 3 oleh PISA. Jadi dalam diskriminasi ini, kalau menurut regulasi, kalau di DPR kan selalu bicara regulasi. Saya sebenarnya mau baca buku, tapi ketinggalan buku yang sudah di launching di Pusat Nasional sama Mas Sandiaga Uno tentang jadi apa yang diproses di DPR, bagaimana supaya itu ditulis. Sudah ada 2 buku yang baru 2 buku karena agak besar. Satu tentang pendidikan, memang judulnya kurang bersahabat. Judulnya apa ya? Benang kusut, bukan benang kusut pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Saya sampaikan sudah ke Mas Menteri, nggak tahu meskipun skema penyelesaiannya tidak, saya belum melihat skema penyelesaiannya karena satu tentang guru, satunya tentang sarpras. Sarpras itu kan ya secara mungkin yang gampang saja, nggak usah terlalu banyak karena sarpras banyak ya. Ini 1,8 juta ruang kelas. Itu kan yang benar cuma 500.000 yang layak untuk kegiatan belajar mengajar. 1,3 jutanya rusak sedang, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Ini buku itu bisa dibantah, tapi buku itu datanya dari Kemendikbudristek sendiri. Jadi bukan saya ngarang sendiri, jadi datanya dari situ. Cuman kalau dulu kan pakai sabuk jagat namanya apa itu? Impres gitu kan, SD Impres gitu. Yang sekarang pada terbang, atapnya pada terbang gitu. Mungkin sekarang di regrouping dan seterusnya. Tapi ya saat itu bisa diselesaikan. Sekarang nggak bisa diselesaikan karena pendidikan adalah urusan dasar dan memenuhi kebutuhan urusan wajib yang memenuhi kebutuhan dasar dan disentralisasikan secara konkuren. Perguruan tinggi di pusat, SMA, SMK dan pendidikan khusus dan layanan khusus di provinsi, SMP ke bawah sampai PAUD itu kabupaten kota. Nah sehingga ketika ada problematika begitu, jangan-jangan pusing juga itu menterinya. Nah termasuk guru. Nah ini Mas Menteri bilang gini, mana ada menteri yang mengangkat P3K sampai 300.000? Nggak ada, betul nggak ada. Tapi karena ini bukan urusan yang sendiri diurusi oleh pusat, sehingga tidak sederhana, sehingga banyak yang stres. Dan SK-nya tahun 2019 keluar 2021 sekarang belum selesai. Bahkan kemarin ada pembatalan, ada yang mau bunuh diri dan sebagainya. Nah ini problematika karena desentralisasi dan karena kebijakan. Jadi regulasi ini sangat menentukan. Saya sudah memulai kemarin itu pendidikan, yang kedua tentang undang-undang ekonomi kreatif. Yang saya mau bawa itu undang-undang ekonomi kreatif. Jadi kebangkitan ekonomi kreatif dari regulasi. Jadi karena regulasi itu kalau yang urutannya sampai undang-undang itu di DPR. Nah kalau di DPR, jadi undang-undang 24 ini bendera bahasa tentang negara serta kebangsaan. Ya ini yang kadang-kadang malah jadi bahan lelucon. Karena Pak Presiden sendiri di mana-mana pakai bahasa Inggris. Saya kira akhirnya kan dipleset-plesetkan, ada yang akhirnya menjadi citranya negatif. Udah pakai bahasa Indonesia saja. Orang Jepang diundip profesor, orang tua. Saya tidak yakin kalau dia nggak bisa bahasa Inggris. Sama sekali nggak mau pakai bahasa Inggris. Pakainya bahasa Jepang. Jadi kan, wah cukup banget ini orang. Dia pakai sampai profesor, doktor dari luar negeri, dari Amerika. Saya kira ya berarti mahir bahasa Inggrisnya. Tapi faktanya dia nggak mau bahasa Inggris, pakainya bahasa Jepang. Nah kita enggak, kalau keluar kecuali di negara-negara tertentu atau keluar dari forum. Kalau keluar dari forum beli-beli, maka di Turki misalnya seperti di negara Arab murah. Hal itu kalau di Arab, tapi kalau di Turki kan juga ada sama. Jadi orang itu sesungguhnya cenderung mau berbahasa sesuai dengan yang datang,
yang datang banyak orang Indonesia ya. Sehingga ini mungkin Pak Hafid mungkin kalau mungkin dibuka, saya kira banyak sekali, tidak hanya negara Arab, dan saya belum ada negara Arab, terutama Saudi, yang membuka fakultas atau prodi bahasa Indonesia. Saya belum dengar. Padahal mestinya di situ wajib ada itu, karena ya itu orang mau jualan itu apa namanya, murah dulurmu paham murah. Dia nggak paham tapi 150.000 ternyata 50.000 rupiah. Jadi nggak pakai real, nggak pakai lira. Saya pakai ini, nah ini kepitur gini. Ini 50.000 rupiah, 50 nggak pakai lira, pakai rupiah 50.000 rupiah. Di rumah dia mau. Kalau uang sana kan merah semua. Di rumah mau berarti ngerti bahasa, ngerti rupiah, ngerti bahasa Indonesia. Jadi Uzbekistan, saya datang ke Uzbekistan Pak Hafid, ada 2 universitas yang sudah membuka, ini bisa dicek, sudah membuka prodi bahasa Indonesia di 2 universitas. Ini luar biasa. Jadi bahasa Indonesia dengan kesadaran sendiri, tidak ada desakan dari orang Indonesia, tapi dia buka prodi bahasa Indonesia di 2 universitas di Uzbekistan. Pulang dari sana ke sini, karena kalau Uzbekistan kan 11 jam apa berapa jam, itu karena susah, harus ke apa namanya, ke Korea dulu atau ke Turki dulu, atau ke Korea dulu. Sekarang sebelum pandemi tadi ya, itu dari Jakarta Tashkent langsung ada. Jakarta Tashkent betul ya, Uzbekistan. Kalau salah ya nggak tahu, ini nggak apa-apa. Jakarta Tashkent itu ada dari direct flight 7 jam direct flight. Karena mereka kepengen dikunjungi banyak orang Indonesia. Mereka tahu bahwa orang sini kepengen datang ke sana semua. Kenapa? Karena ada makamnya Imam Bukhari di situ. Kemudian di sini ada banyak pengikutnya Tariqat Naksabandiyah. Di depannya makam Imam Bukhari itu ada makam namanya Bahauddin Naksabandi. Itu kalau orang Tariqat Naksabandiyah mesti ke sana. Jadi dia kepengen supaya orang sini pada ke sana, datang ke sana. Jadi disiap-siapkan di sana kira-kira sampai saya bisa memfasilitasi, karena hotel di sana susah, disamarkan itu susah. Maka silakan kalau orang Indonesia mau investasi di sini, asal jenisnya kita tentukan. Jenisnya apa? Ya hanya di perhotelan. Nanti lahannya gratis. Kemudian 5 tahun free tax, 5 tahun pajaknya gratis. Akhirnya dibuka ini sekarang, dibuka. Jadi sejak itu kemudian langsung ada MOU, tetapi dengan swasta. Mohon maaf, bukan negara, bukan apa G2G bukan, tapi G2B berarti government to business gitu. Ya akhirnya Mbak Wiriati Sukabdani buka di sana, namanya Sahid ya, Sahid. Jadi kalau apa disamarkan itu di dekat Imam Bukhari, maka bisa jalan kaki nginep di. Jadi ini negara lain begitu. Ya, kalau kemudian kita tidak mempersiapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ya keliru. Karena orang lain sudah menanggapi begitu, ya motivasinya apa terserah. Motivasinya mungkin motivasi ekonomi. Motivasi nanti akan datang, nanti devisa akan ini naik dan seterusnya. Tapi intinya bahasa Indonesia dibutuhkan di sana. Saya kira bahasa Indonesia dibutuhkan di Saudi. Bahasa Indonesia dibutuhkan di Turki. Mestinya di Turki mestinya ada prodi bahasa Indonesia. Di Saudi mestinya di Jamiah Islamiyah di Medina atau di Mulkuro di Mekah dan sebagainya, minta supaya ada prodi bahasa Indonesia. Ada 2 keuntungannya. Orang sana bisa bahasa Indonesia, orang yang belajar ke sana kan pakai bahasa Arab di sana. Nanti kan bisa bahasa Arab, berarti bahasa Arab kan bisa, bahasa Indonesia aja bisa. Udah enak.
mereka para wali itu juga kan dari sana juga, dan kesini nggak ada bedanya. Jadi bisa bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa mereka lancar. Ini kan bahasa Jawa dan sebagainya. Saya kira Sunan Kudus, Sunan Muria, saya yakin Mas Dhani mana Mas Dhani? Itu bisa, itu bahasa Jawa, malah nggak bisa bahasa Arab. Anak keturunan Sunan Muria, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Jadi banyak ini undang-undang 24 banyak yang dilanggar bahkan oleh pejabat negara. Kemudian peraturan pemerintah 57 tentang pengembangan, pembinaan, perlindungan. Tadi ada disampaikan oleh Pak Hafid, ada 3 pengembangan, pembinaan, dan perlindungan. Kemudian Permen 42 tentang kebijakan nasional kebahasaan kesastraan. Ini juga Tegal. Saya tadi menyampaikan dulu ada, saya kalau SMP, SMA-nya kelas 1, kelas 2 ya. Tapi kalau sudah kelas 3 udah enggak ikut-ikut. Misalnya apa lomba Putri Riki, apa namanya? Lomba baca puisi. Itu karya orang sini. Seperti SM Ratmana Suci Ningrat. Saya dengar puisinya Pak Suci itu di Radio Nederland. Dia itu ada keluarganya enggak? Dia penerima hadiah kincir emas dari Radio Nederland. Saya tahu dari Radio Nederland. Padahal saya orang Tegal, tetapi saya nggak pernah ketemu, sebelum ketemu Pak Suci Ningrat. Kemudian Pak Pik, siapa namanya? Pik Ardianto Supriyadi. Pik Ardianto Supriyadi. Ada keluarganya kan? Oh, besok mungkin ya? Besok ya. Pik Ardianto Supriyadi. Ini yang nama semua. Jadi orang Tegal itu sastra menjadi, dan sastra itu menjadi derivasinya menjadi membuka. Orang sastra ini kan bahasa. Penampilannya kan dalam bentuk drama, dalam bentuk film dan sebagainya. Mungkin makanya jangan heran kalau yang membuat apa itu, misalnya Pak Lampir atau apa tukang bubur naik haji, itu orang Tegal. Iya kan? Namanya yang buat ceritanya, meskipun Pak Lampir mungkin ada sirik-siriknya. Nah, kebetulan adik saya namanya Abu Nama Romli. Sekarang udah berhenti karena sekarang kerjanya dari masjid ke masjid itu, urus dari masjid ke masjid itu. Nah, tapi begitu. Jadi mungkin sekarang yang masih bertengger atau mungkin sudah pensiun juga. Siapa namanya? Anaknya Pak Dirojak namanya apa? Oh, Pak orang Tegal Kota ya. Pak Gusni namanya siapa? Imam Tantowi. Apa? Sutradara. Sebelumnya Khairul Umam sudah meninggal. Kalau Mas Imam Tantowi masih di Jakarta, tapi kayaknya sudah berproduktif lah. Tapi tukang bubur naik gaji sudah berhenti ya? Udah nggak ada ya tukang bubur naik gaji? Sudah nggak ada ya? Nah, sudah nggak ada. Tapi itulah, jadi nggak ada. Jadi malah ada yang diundang nggak? Misalnya, oh mungkin besok ya ada Mas yang apa namanya propertinya, yang apa semuanya itu orang Tegal. Meskipun ada yang nggak pakai, jadi mereka nggak pakai Tegal, tapi kalau ada cici Tegal, pato Tegal dan sebagainya itu beli palsu. Kalau ada Tegalnya di belakang itu palsu, bukan orang Tegal. Tegal, cici Tegal dan sebagainya, pato Tegal orang Banyumas tuh. Apa namanya, yang paling banyak di keluarganya di Bumiayu, tapi ini kan di. Nah kemudian ini karya-karya itu, jadi dari sastra itu kemudian akhirnya menjadi karya-karya film dan sebagainya. Ini tadi disampaikan bahwa kita kaya dengan bahasa. Ini data dari lembaganya Pak Hafid pada pengembangan dan pembinaan bahasa. Jadi kita ada 718 bahasa, 778
dialek, 43 sub-dialek, dan tersedia 228 kamus bahasa daerah. Ini termasuk bahasa Tegal. Tadi Pak Sarifudin menyampaikan bahwa bahasa Tegal, kamus bahasa Tegal. Ini ternyata difasilitasi juga. Makanya besok kalau bisa berlanjut ini dengan Pak Maufur, dengan Pak Mota Sidik dan sebagainya. Karena dia iri Pak Ahmad Tuhari diajak oleh mungkin Balai Bahasa dan sebagainya. Maaf, saya terima di sebentar. Lanjut. Ini tadi juga sudah diceritakan sama Pak, kondisinya apa ya, memprihatinkan. Ada yang aman bahasa-bahasa itu 25 bahasa. Kemudian yang rentan 19 bahasa. Yang mengalami kemunduran 3 bahasa. Terancam punah 22 bahasa. Yang kritis 6 bahasa. Dan tadi disebut juga yang sama sekali sudah tidak ada penuturnya 11 bahasa. Ini lama-lamaan jangan-jangan saya aja 7 anak lahir di Tegal. Yang bisa bahasa Tegal mungkin 1, 2, 3. Yang 4 sampai 7 tidak bisa bahasa Tegal. Karena memang tidak itu bisa. Sehingga apa yang namanya istilahnya revitalisasi bahasa daerah itu menjadi sangat mendesak. Bahasa Tegal kadang-kadang disamakan dengan bahasa Banyumasan. Karena orang sisi Tegal itu banyak ngomong, tapi lagunya lagu Banyumasan. Memang nggak ada orang Tegal bilang kencot, nggak ada. Kencot itu bahasa Banyumasan. Di sini kencot kan, di sini ngelih bersama dengan orang. Jadi karena apa? Jadi kalau tukang bubur naik gaji ada yang jual apa ya, martabak ya. Nah itu pakai bahasa Tegal itu, asli bahasa Tegal karena bapaknya Misu sama Yon dari di situ namanya siapa ya? Nah orang nonton ini menjadi pertimbangan pentingnya pelestarian bahasa daerah karena memang terus mengalami keinginan untuk melestarikan bahasa menjadi sebuah gerakan pelestarian identitas. Bahasa Indonesia ini tidak kaya dan nanti akan menyerap bahasa luar, bahasa asing ketika bahasa daerahnya kan. Padahal sebelumnya banyak serapannya dari bahasa daerah. Ini kan bahasa Indonesia banyak serapan dulu itu dari bahasa daerah. Kalau bahasa daerah mungkin bukan serapan, artinya memang dibangun oleh bahasa daerah. Tapi karena bahasa daerahnya mati, itu nanti akhirnya banyak kemudian bahasa asing masuk. Bahasa asing masuk karena dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu nggak bisa. Nah maka kemudian bahasa asing kita nggak bisa kemudian alergi juga dengan bahasa asing karena bahasa daerahnya hilang. Kalau bahasa daerahnya dibangkitkan, nanti bahasa Indonesia pakai bahasa kita sendiri, bahasa ibu. Ini kalau menurut UNESCO, ini David Kristal itu menyebut bahwa setiap dua pekan, 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah. Ini kan ini tapi dunia. Saya nggak perlu bahasa Inggrisnya. Praktek pelestarian bahasa daerah tidak bisa menerapkan pola yang seragam. Ini dari 718 tadi kan yang 11 hilang. Ini daya hidup bahasa seragam, banyak bahasa yang kritis dan bahasa punah, terutama di wilayah timur memang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ke sini. Yang penutur aslinya itu sudah tidak lagi. Nah ini dukungan DPR tadi disebut oleh Pak Hafid. Saya kira Badan Bahasa juga pernah raker dengan Komisi 10 dan tentang rencana katanya ada kongres para guru besar tentang bahasa ini dan kesepakatannya adalah bahwa bahasa Indonesia ini punya potensi untuk menjadi bahasa internasional. Saya kira dari semua kajian, jadi
kalau bahasa Inggris dipakai menjadi bahasa internasional kan karena banyak menjajah. Kalau kita lebih elegan, kita ini nggak menjajah. Kalau bahasa Cina kalau bahasa Mandarin karena jumlah mereka besar, sehingga pengguna bahasa terbesar di dunia adalah bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Karena jumlahnya senegara itu jumlahnya besar, nggak usah orang lain. Ini apalagi orang Cina yang tersebar di mana-mana. Saya tadi naik kereta, belakang saya ngomongnya saya nggak paham. Karena sepenuhnya dia telepon itu pakai bahasa Cina. Ini dari Semarang ke sini saja. Ini nggak usah cerita ngarang. Saya baru saja dari Semarang sampai sini itu nggak dengar uro-uro atau nggak dengar tukaran orang Tegal atau nggak pakai bahasa Tegal. Itu orang telepon pakai bahasa Cina yang saya paham sama sekali nggak paham. Nah, itu ya pantas karena jumlah mereka besar dan sekarang tersebar kemana-mana dan menjadi kaya rayanya itu kan overseas science. Cina perantauannya yang menjadi kaya raya ya di negaranya sih miskin juga sama dengan kita. Tapi yang perantau biasa kan orang perantau, jadi makanya kalau pengen kaya perantau lah. Kalau pengen miskin ya duduk aja di sini terus nanti jadi biasa adanya memakan harta sibah-sibahnya terus. Enggak jadi kaya. Makanya orang Padang coba perantau. Masuk Tegal ya menjajah Jakarta dijajah semua. Kata Pak siapa yang sudah meninggal Sastoro, karena Pak Sastoro lebih dari 100.000 warteg di Jabodetabek, lebih dari 100.000. Jadi kalau orang Tegal mogok, orang Jakarta kelaparan. Terutama yang bergaya pelete tapi kantongnya pas-pasan, itu kan nggak berani ke rumah makan Padang. Grade selanjutnya ya ke warteg. Bahaya di gedung-gedung besar kalau kemudian ini warteg pada mogok itu bisa runtuh itu. Nah ini jadi DPR melalui Komisi 10 terus mendorong pemerintah untuk pemantapan peta jalan menuju bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional paling tidak tahun 2045. Karena ketika bonus demografi semua negara kepengennya misalnya Jepang, siapa yang internship itu menjadi worker nanti, menjadi labor. Ternyata yang bisa bahasa Jepang. Jadi pintarnya seperti apa, lulusan politeknik, lulusan SMK dari sini. Tapi kalau nggak bisa bahasa Jepang, diresign, dia disuruh pulang, nggak jadi apa-apa. Atau berprestasi sekalipun nggak bisa, supervisor pun nggak bisa. Yang menjadi supervisor atau apalagi nanti masuk manajer yang bisa bahasa Jepang. Tapi kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, saya kira ada nilai tawar. Nanti anak-anak kita yang mungkin tidak sempat belajar bahasa Jepang, nggak sempat belajar bahasa Jerman, yang pakai standar itu kan Jerman, Jepang, satunya Korea. Ya dia masih bisa diterima menjadi supervisor, menjadi manajer dan sebagainya. Tapi kalau tidak, bahasa Indonesia tetap saja dikonsumsi untuk dirinya sendiri di sini saja dengan Undang-Undang 24 tadi. Ya sudah, saya kira tenaga-tenaga yang terlatih kita tidak akan diterima. Nah ini mendorong penerapan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan maupun sebagai bagian dari pelajaran wajib di kurikulum. Dalam ini juga berkaitan dengan pengaturan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar harus masuk dalam undang-undang nanti revisinya undang-undang 20 karena kemarin sempat terpental bahasa Indonesia hilang dari kurikulum. Isunya sudah dilakukan. Nggak tahu meskipun di perguruan tinggi mungkin salah ini saja, mungkin salah penempatan dan sebagainya, masalah teknokratik. Tetapi ini menjadi heboh. Satunya bahasa Indonesia, satunya sejarah. Ini berbahaya. Saya sih kalau sejarah dan bahasa Indonesia itu tidak masuk menjadi kurikulum wajib, dia ini berbahaya. Nah, negara ini mendukung langkah-langkah Mendikbudristek untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini sekali lagi hasil bahkan raker dengan Kemendikbud tanggal 20 Februari 2020 ini dicatat oleh Komisi 10. Sehingga ini kita advokasi nanti di baik di bahasa daerah maupun ini juga sehingga lanjutnya ini
ini di media-media kita gaungkan terus, baik itu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional maupun sebagai kita juga bahasa daerah, karena kita punya apa namanya istilahnya 3 matra. 3 matra kan? Nah, 3 gatra, trigatra bangun bahasa itu. Jadi kita mesti menggunakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia. Masih anggota DPR RI Komisi 10 yang lalu mengkritik pedas itu ke misalnya di bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu kenapa airport di depan, mestinya bandara udara atau lapangan terbang atau apa itu di depan baru airport, dalam tanda kurung boleh, tapi airportnya di depan besar. Nah ini tidak bisa begitu. Yang lainnya itu begitu pakai bahasa cacing tulisan bahasa kanji itu di depan besar sekali, baru bahasa Inggrisnya. Lah kita bahasa Inggrisnya dulu baru bahasa Indonesianya. Yang keliru ini Pak, ini negara Indonesia, bukan di negara itu, bukan di negara cacing. Maka cacingnya nanti dalam tanda kurung cacing ya, tulisan kanjinya itu, mencorokannya di bawah. Nah, lestarikan bahasa daerah. Nah, ini yang tadi karena ada 11 bahasa yang prima. Kemudian kuasai bahasa asing. Nah ini kita juga nggak bisa, ada yang di bahasa asing nggak bisa. Kita ini sekarang apalagi borderless, kalau kita nggak paham, kita dibully orang lain kalau kita nggak paham. Ya, demikian barangkali cukup ya. Ini kan selanjutnya. Oh ini di saya belum 10.000, maka ada belum centang biru. Kalau orang di sini belum jadi follower saya, ini nggak akan centang biru ini. Cuma centang biru kan nggak ada. Centang biru itu centang biru kalau sudah 10.000. Engagementnya bagus. Jadi semua ada tanggapan, viewernya juga bagus, tidak kalah dengan Sandiaga Uno, nggak salah. Tetapi followernya sedikit sehingga nggak centang hijau biru. Nah kalau bisa sebelum keluar semua jadi follower. Walaupun nggak bayar, ini pecah saja kok. Nah ini supaya centangnya biru, nanti kritik, usulan dan sebagainya bisa disampaikan lewat IG tadi. Tadi Mas Raya usianya cuma 6 tahun, 6 tahun saja bisa DM lewat IG. Nah, saya juga masih mikir bagaimana caranya nanti itu karikatur dia. Karikaturnya luar biasa. Anak usia 6 tahun. Dia duduk begini sama bapaknya. Bapaknya ngomong, dia diam saja. Tapi ternyata setelah itu ditunjukkan begini. Gambarnya luar biasa. Nggak ada yang di setip, nggak ada yang di ini keliru, ini nggak ada. Nggak ada kata keliru. Dia tulis semuanya. Ada kalimat-kalimat yang mewakili semua yang ucapan itu luar biasa. Nah, saya yakin di sini juga saya kira anak-anak kita biasakan juga memacu potensinya. Apa dia? Saya yakin Allah memberikan karunia kepada anak-anak kita, semua kita punya potensi yang luar biasa. Tidak hanya di sini, tapi mungkin bisa disaingkan atau bisa dipertandingkan dengan di tingkat internasional atau tingkat dunia. Allah SWT. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini kompensasi, karena ini saya diundang suruh ke Jakarta kompensasi dan dengan mengucap suruh buka ya. Suruh buka atau gimana? Atau mau penyerahan ini? Oh penyerahan? Apa? Nanti penyerahan paket buku. Oh iya sudah. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Fikri Fakih. Baik, kami informasikan kembali untuk seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini untuk dapat mengakses akun Instagram dari Bapak Fikri dengan nama @afikrifakih. Ya. Dan Bapak Ibu semua, acara selanjutnya dengan pembagian paket buku untuk ke-6 peserta yang akan kami sebutkan satu persatu. Yang pertama kepada Bapak Gusmi Darujatun MPD
selaku Ketua dan Pegiat Literasi IKA di Kota Tegal. Yang kedua, Ustadz Maskuri, Ketua Yayasan Ribatul Ukhuwah. Yang ketiga, Bapak Nur Kholis, Kepala Sekolah SMP IT Usama. Dan yang keempat, Bapak Eko Alfian, selaku Ketua FLP Brebes. Kemudian ada Ibu Eri Fitniati, selaku Ketua FLP Tegal, dan Bapak Raden Muhammad Daniel Musib dari Rumah Aspirasi. Untuk keenam peserta yang sudah kami sebutkan, dimohon untuk menempatkan diri. Baik, untuk penyerahan paket buku akan diserahkan langsung oleh Bapak Abdul Fikri Fakih, selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Nanti aja pas penyerahan Mbak Puput pas penyerahan aja, fotonya pas penyerahan dikasihin Mbak Eri. Ini yang pakai itu tutupan. Ini pas penyerahan aja. Kita udah nggak bersih. Ceritanya tadi di buku itu loh, berarti tetap buku-buku yang tadi dicatat berbagai bahasa itu yang sama SD kan, itu ada beberapa seri kan tadi. Kencang. Dia tak pegangin sih. Dan inilah penyerahan buku paket bermutu kepada para peserta. Boleh beri tepuk tangan yang mulia dari baik, untuk para peserta dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kemudian kita akan melanjutkan untuk sesi pemeriksaan. Kami undang dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian
dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan juga dari perwakilan cabang dinas pendidikan wilayah 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk berfoto bersama. Kecamatan Balai Besar itu kan SD, cerita SD sama komputer. Baik, selanjutnya diikuti oleh seluruh peserta untuk dapat berfoto juga setelah ini. Thank you.